Halo, anak-anak hebat Tarakanita. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang baik dan juga dalam kondisi yang sehat. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan belajar bersama dengan Pak Slamet. Kita akan belajar bersama dan memahami tentang materi, yaitu tentang sekolah tanggap bencana. Silakan anak-anak untuk memperhatikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya anak-anak mengerti apa yang Bapak sampaikan. Apa itu tanggap? Tanggap yaitu segera mengetahui keadaan dan memperhatikan sungguh-sungguh yang terjadi di sekitar kita. Nah, apa itu bencana? Peristiwa alam yang menimbulkan kerugian baik jiwa maupun harta benda yang disebabkan oleh alam ataupun manusia itu sendiri. Nah, baik. Berarti tanggap bencana itu apa? Tanggap bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sebelum, pada saat, dan setelah kejadian bencana untuk mengurangi serta menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Contoh bencana. Yang pertama, gunung meletus. Kedua, gempa bumi. Ketiga, hujan lebat dan angin kencang. Yang keempat, kebakaran. Gunung meletus yaitu apa? Gunung meletus yaitu peristiwa keluarnya magma dari dalam perut bumi. Tanda-tanda gunung akan meletus. Suhu sekitar gunung terasa panas. Gunung mengeluarkan asap tebal. Banyak binatang turun dari gunung. Selanjutnya yaitu gempa bumi. Gempa bumi yaitu peristiwa bergesernya lempeng bumi di dalam tanah. Tanda-tanda gempa bumi yaitu terdapat awan yang berbentuk aneh karena ada gelombang elektromagnetis. Hewan-hewan berperilaku aneh atau gelisah. Selanjutnya yaitu tentang hujan lebat dan angin kencang. Hujan lebat dan angin kencang yaitu peristiwa turunnya hujan disertai angin yang dapat merusak kawasan yang dilalui. Tanda-tanda hujan lebat dan angin kencang yaitu hujan yang sangat lebat, angin yang kuat, serta angin berputar tidak beraturan. Kemudian terdengar suara gemuruh. Selanjutnya yaitu kebakaran. Kebakaran yaitu peristiwa yang terjadi disebabkan oleh api, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
tanda-tanda akan terjadi kebakaran, yaitu adanya asap tebal, adanya bau menyengat, dan juga adanya percikan api di instalasi listrik. Penyebab kebakaran yang lain yaitu adanya konsleting listrik, meledaknya kompor gas, dan bisa juga suhu udara yang sangat panas. Nah, baik, tadi kita sudah belajar tentang macam-macam bencana. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanggap bencana. Yang pertama, tanggap bencana gunung meletus. Mengenali kawasan rawan bencana gunung berapi. Menyepakati titik kumpul. Mengetahui jalur penyelamatan atau evakuasi. Menyiapkan masker, tutup kepala, dan juga jas hujan. Menyiapkan tas khusus berisi kebutuhan selama 1-3 hari. Serta mengikuti latihan penyelamatan atau evakuasi. Nah, di sini anak-anak bisa melihat contoh gambar ya, latihan penyelamatan atau evakuasi yang sudah dilaksanakan di SD Tarakan Tangemesan yang bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Sleman. Jadi anak-anak bisa melihat di sini. Selanjutnya, yaitu tanggap bencana gempa bumi. Kita harus mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. Kemudian, tidak menumpuk barang di atas almari. Karena kalau ada bencana gempa bumi, barang-barang di atas almari bisa berjatuhan dan menimpa kita. Tidak meletakkan benda-benda yang berat dan mudah pecah di dalam pipet bagian atas. Kemudian, membiasakan melihat pintu keluar saat bangun tidur. Kemudian baru melakukan kegiatan atau aktivitas lainnya supaya kita tahu kalau terjadi gempa bumi, kita harus tahu keluar dari mana. Selanjutnya, yaitu tanggap bencana gempa bumi. Bila terjadi gempa bumi, berusaha untuk menuju keluar ruang dengan menggunakan pelindung kepala. Apabila tidak memungkinkan, berlindunglah di bawah meja, disertai dengan melindungi kepala bagian belakang. Apabila posisi ada di dalam kamar mandi, tunggulah sampai gempa melambat dan jangan berlari karena kondisi kaki pasti dalam keadaan basah karena bisa terjatuh. Nah, ini tadi materi tentang tanggap bencana gempa bumi. Selanjutnya, yaitu tanggap bencana hujan lebat dan angin kencang. Hindari perjalanan saat terjadi hujan lebat
berteduh di dalam gedung atau di dalam rumah. Hindari berteduh di bawah pohon. Tanggap bencana kebakaran. Yang pertama, kita harus mematikan kompor bila tidak digunakan. Menjauhkan minyak dari sumber api. Mengganti instalasi listrik dengan yang lebih baik. Serta tidak mainan api sembarangan. Bisa juga dengan latihan memadamkan api. Berlatih. Nah, di sini ada contoh latihan dalam memadamkan api. Silahkan anak-anak bisa melihat tayangan video ini. Nah, baik anak-anak. Tadi anak-anak sudah melihat tayangan video. Nah, dari tayangan video tadi memperlihatkan ya, dalam latihan memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam kebakaran. Yang lain bisa juga dengan menutup benda yang terbakar menggunakan kain basah. Kemudian membawa benda yang terbakar keluar rumah. Baik, anak-anak, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga anak-anak memahami dan juga mengerti apa yang sudah Bapak sampaikan. Semoga anak-anak dapat belajar, dapat berlatih, khususnya di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Semoga anak-anak juga selalu diberikan kesehatan dan tetap selalu membiasakan untuk menjaga kondisi badan supaya tetap sehat. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat. Salam Tarakanita.